Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan dengan hormat, Bapak dosen pengampu Matkul Pendidikan Agama Islam, Bapak Jarkasi MPD. Mohon izinkan kami untuk menjelaskan materi yang berjudul tentang Islam dan tantangan modernisasi. Sebelum mulai ke materi, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Zaskia Zahra, NIM 63240757. Saya Saskia Safitri dengan NIM 632414048. Saya Febriana dengan NIM 63240940. Saya Syafira Lunasari dengan NIM 63417074. Saya Aura Salsabila Putri dengan NIM 63240873. Saya dengan Muhammad Iqbal Nurafim dengan NIM 63240936. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna modernisasi. Modernisasi dianggap sebagai proses besar yang saat ini sedang berlangsung di seluruh dunia, termasuk di dalamnya globalisasi yang membawa perubahan sosial dan intelektual. Menurut ajaran Islam, perubahan adalah bagian dari sunatullah yang merupakan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Scott Gordon tentang proses di mana segala sesuatu itu mengalami evolusi, perpindahan, atau perubahan. Almost change to something new and to something strange. Dalam konteks ini, modernisasi melibatkan pertarungan budaya lokal dan budaya impor yang lebih maju dan kapitalis. Menurut Boyke, hasil pertarungan tersebut biasanya berakhir dengan dominasi budaya impor, sedangkan budaya lokal secara bertahap akan menurun pengaruhnya. Selain budaya asing, modernisasi tidak dapat dipisahkan dari sekularisasi yang mengakibatkan ajaran agama yang sebelumnya sakral, termasuk Islam, mulai mengalami pergeseran. Oleh karena itu, modernisasi seringkali diidentikan dengan perubahan sosial yang besar, mencakup pergeseran struktur sosial, serta perubahan hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan agama. Masyarakat yang sebelumnya diatur oleh sistem religio-politik berubah menjadi masyarakat pluralis yang non-sakral. Dalam konteks Islam, modernisasi menimbulkan tantangan tersendiri, seperti pertanyaan tentang posisi Islam dalam kehidupan modern dan bagaimana seharusnya Islam bereaksi terhadap perubahan tersebut di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Clifford Geertz mengidentifikasi berbagai sikap umat Islam dalam menghadapi modernisasi dan penerimaan penuh terhadap modernitas hingga mencoba mengekspresikan keberagaman dalam bentuk yang lebih sekular. Perbedaan sikap ini muncul karena Islam yang awalnya diturunkan di tengah masyarakat Arab, ketika diadopsi oleh masyarakat non-Arab dengan kultur yang berbeda, memunculkan variasi pemahaman. Maka terdapat berbagai varian Islam seperti Islam Indonesia, Islam Iran, dan Islam Afrika yang masing-masing merepresentasikan dimensi budaya setempat. Istilah modern sendiri merujuk pada sesuatu yang baru, kekinian, dan berbeda dari yang lama. Menurut beberapa ahli, modernisasi dapat dipahami sebagai perubahan tatanan sosial yang sedang atau telah terjadi. Modernisasi bukan hanya perubahan teknologi dan ekonomi, tetapi seperti dinyatakan oleh Manfred Halpern, modernisasi melibatkan transformasi menyeluruh dari sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, keagamaan, dan psikologi yang berlaku di masyarakat. Modernisasi memang sangat luas artinya, mencakup proses memperoleh citra atau image baru. Batasan-batasan modernisasi seringkali hanya ditekankan pada aspek-aspek perubahan di bidang teknologi dan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurung IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK merupakan terobosan
terobosan penting bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Iptek dianggap sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa karena memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keagamaan. Dalam era modern ini, Iptek berkembang pesat dengan berbagai inovasi dan kemajuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pandangan Islam terhadap Iptek bersifat netral, artinya Iptek dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada niat, motivasi, tujuan, dan dampak penggunaannya. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan iman, karena dengan landasan iman yang kuat, penggunaan ilmu akan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan iman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam dalam ilmu pengetahuan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memahami alam, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan memanfaatkan akal dan potensi yang diberikan Allah. Manusia dapat menghasilkan teknologi yang membawa kesejahteraan tanpa melanggar nilai-nilai etika dan agama. Terima kasih, sekian dari saya, Muhammad Iqbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep Islam tentang ekonomi dan politik. Dapat diartikan bahwa politik ekonomi Islam adalah pengaturan kebijakan atau strategi ekonomi berdasarkan hukum Islam yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia. Penerapan politik ekonomi Islam tentu membutuhkan dana. Dana tersebut dikelola oleh Baitul Mal sebagai mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam menjelaskan kedudukan FAI sebagai sumber penerimaan negara, di samping sumber penerimaan negara lainnya, yaitu ada zakat dan ghanimah. Pembagian zakat adalah 8 kelompok manusia yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Dengan artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka politik ekonomi Islam tersebut sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan tindakan ekonomi berdasarkan hukum syara yang ditetapkan oleh tiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah yang dilaksanakan oleh negara melalui pembinaan dan pengundang-undangan hukum syara yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura. Saya akan menjelaskan konsep Islam tentang sosial budaya. Mengenai agama dan budaya, secara umum dapat dikatakan bahwa agama bersumber dari Allah atau karya Allah, sedangkan budaya bersumber dari manusia atau karya manusia. Dalam banyak hal, agama ini bergantung pada budaya dan adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat. Misalnya saja persoalan muamalat, tingkah laku, jual beli, profesi, kadar nafkah, kadar mahar, dan berbagai lini kehidupan diserahkan batasan-batasan dan normanya pada batasan dan norma budaya dan adat istiadat. Dengan syarat semua itu tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip keislaman atau fitrah kemanusiaan. Untuk memfiltrasi norma-norma budaya ini, atau dengan kata lain, demi tercapainya islamisasi kebudayaan secara positif, sehingga budaya yang baik tidak sirna dengan tetap berpegang pada prinsip Islam, maka Islam memberikan 2 syarat bagi praktik budaya dan adat istiadat, yaitu budaya atau adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan fitrah manusia. Misalnya budaya riba, judi, kesyirikan, pacaran, dan sebagainya, yang kesemuanya bertentangan dengan prinsip dan norma Islam. Keberadaan budaya atau adat tersebut dalam suatu masyarakat adalah pakem, telah mendarah daging dan tidak berubah-ubah, agar bisa dijadikan sebagai amalan baku dan tidak simpang siur.
Kesalahpahaman terhadap peran Islam dalam mengcounter infiltrasi budaya asing ini seringkali berakibat fatal bagi keutuhan tatanan sosial budaya yang agamis dalam masyarakat Islam, terutama di negara kita, Indonesia. Ironisnya, banyak para cendekia, kaum intelek, bahkan kaum terpelajar yang terbawa arus proses infiltrasi budaya ini, sehingga tak bisa membedakan mana budaya asing sesuai atau tidak sesuai Islam. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan konsep Islam tentang pendidikan. Pendidikan itu elemen penting dalam membentuk kepribadian manusia. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu, tapi juga transfer informasi nilai dan pembentukan kepribadian, dengan fokus pada kesadaran dan karakter anak didik. Dalam Islam, pendidikan mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu sesuai ajaran Islam. Menurut Seminar Pendidikan Islam tahun 1960, tujuan utama pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani sesuai ajaran Islam untuk membentuk manusia berkepribadian luhur dan bertakwa. Tujuan pendidikan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama jasmaniyah, kedua akliyah, ketiga sosial atau disebut dengan ijtimaiyah. Pendidikan Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dengan tujuan akhir membentuk manusia yang seimbang secara fisik, spiritual, dan intelektual, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Lalu, agama Islam itu adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia untuk mengenai berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang ukhrawi. Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh bekal kehidupan yang baik dan yang terarah. Islam sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian-pengertian baru yang secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa atau lugatan ada 3 kata yang digunakan. Ketiga kata tersebut yaitu 1. At-tarbiyah berakar dari 3 kata, yakni pertama berasal dari kata robba yarbu yang artinya bertambah dan bertumbuh. Kedua, berasal dari kata robbiya yarbi yang artinya tumbuh dan berkembang. Ketiga, berasal dari kata robba yarubu yang artinya memperbaiki, membimbing, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Lalu yang kedua ada al-ta'lim, artinya mengajar, dan yang ketiga al-ta'lim, artinya memberi adab. Pengertian pendidikan Islam ialah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah seseorang dapat membentuk hidupnya seiring dengan perkembangan iptek. Baik, demikian penjelasan materi dari kelompok kami tentang Islam dan tantangan modernisasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.